warahmatullahi wabarakatuh. Hai parents, selamat datang di podcast Orami, It's obrolan kami. Kita akan berbincang mengenai dunia parenting yang obrolannya sangat menarik. Sebelumnya, perkenalkan saya Syariah Salianti dan rekan saya Aulia Taskia Karim. Kami mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Serang. Pada kesempatan kali ini, di podcast ini kita akan membahas mengenai spiritual parenting. Terkait spiritual parenting sendiri, menurut Kika, spiritual parenting itu apa sih? Jadi yang saya tahu spiritual parenting itu adalah pola asuh yang menempatkan Tuhan di urutan pertama. Jadi setiap perilaku atau interaksi atau komunikasi yang orang tua lakukan terhadap anak itu selalu menempatkan karakter agama di dalamnya. Jadi anak itu akan berperilaku sesuai dengan agama yang dianut oleh orang tuanya. Oke, jadi pola asuh gitu ya yang Iya. diterapkan oleh orang tua terkait agama yang dianutnya gitu. Lalu untuk spiritual parenting sendiri, apakah ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan gitu dalam orang tua menerapkan spiritual parenting itu? Salah satu aspek yang saya tahu itu adalah pendidikan akhlak. Jadi yang kita tahu di agama saya sendiri itu agama Islam sangat menjunjung tinggi adat terhadap orang tua. Jadi anak itu harus bersikap santun sama orang tua, harus bersikap sopan. Jadi anak tuh diajarin dari kecil buat ngomong kata maaf, tolong sama terima kasih ke orang lain sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh orang tuanya mengenai adab sopan santun terhadap orang tua. Iya, aku sih menurut aku setuju banget ya terkait tentang aspek-aspek yang udah disebutin sama Kika tadi. Yang namanya orang tua tuh kita harus menghargai gitu kan. Lalu di selain aspeknya sendiri gitu, yang namanya agama itu kan berpegang teguh pada suatu prinsip gitu ya. Untuk spiritual parenting ini sendiri, apakah ada prinsip-prinsip yang mengatur di dalamnya gitu? Dari sekian banyak prinsip yang ada di spiritual parenting, yang aku tuh menurut aku yang paling menarik itu adalah orang tua harus menjadi pendengar bagi anaknya. Yang jadi anak tuh nggak malu buat cerita ke orang tuanya, bisa terbuka. Jadi hal sekecil atau sepele apapun anak tuh bisa menceritakan ke orang tuanya. Kayak di pengalaman saya sendiri, saya bisa seterbuka itu sama orang tua saya karena orang tua saya mau mendengarkan saya. Dari cerita-cerita yang nggak penting sekalipun orang tua masih mau mendengarkan saya. Jadi saya nggak merasa canggung sama orang tua saya, tapi saya tetap bersikap sopan dan santun terhadap orang tua saya. Nah, baik. Jadi udah diceritain juga gitu ya sama Kika kalau Kika sendiri punya pengalaman gitu kan terkait spiritual parenting itu. Kalau di saya sendiri pengalamannya itu orang tua saya masukkan saya ke sekolah yang berbasis agama Islam. Jadi kayak dari TK sampai SD, kalau saya sendiri TK sampai SMP itu sekolahnya berbasis Islam. Tapi kakak dan adik saya ada juga yang hanya sampai SMP doang yang berbasis Islamnya. Tapi menurut saya penting sih soal spiritual parenting ini kan mendapatkan Tuhan di urutan pertama sebagai pola asuh. Jadi keagamaan itu penting buat saya dari anak masih kecil. Jadi anak ngerti tentang agama-agamanya, kayak kalau misalnya jadi pada saat besar anak dipindah sekolahkan dari sekolah swasta ke sekolah yang negeri, yang kita tahu di sekolah swasta itu pembelajaran agama Islam itu dibagi-bagi, jadi ada pembelajaran akidah, ada pembelajaran fikih, bahasa Arab, Al-Quran, harus hafalan segitu banyak kayak juz 30 Al-Baqarah gitu, harus belajar gitu. Anak tuh udah terbiasa gitu untuk belajar akan hal itu. Tapi kalau misalnya dari kecil anak gak diajarin soal agama, ntar pada saat sekolahnya dibebaskan bisa memilih yang di sekolah yang umum gitu, yang gak hanya orang muslim aja di dalamnya, anak tuh jadi bingung yang dimana pembelajaran agamanya itu hanya jadi satu di pendidikan agama Islam. Terus nanti ujiannya yang saya alami sendiri di SMA, saya sekolah di SMA negeri, ujiannya itu ada yang harus baca Quran, terus menghafal juz amma, juz 30, menghafal juz 1 gitu. Itu buat teman-teman saya yang gak belajar agama dari kecil, belajar Al-Quran dari kecil, itu sangat kesulitan. Tapi saya sendiri karena sudah ditanamkan untuk mempelajari Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu penting buat orang tua dan anaknya sendiri nanti, itu buat saya sih alhamdulillah jadinya mudah gitu, jadi pegangan buat saya kalau misalnya nanti kedepannya harus mengajarkan ke teman-teman saya gitu. Jadi contoh untuk teman-teman saya.
Syahda sendiri ada pengalaman nggak tentang spiritual parenting? Kalau dari saya sendiri ya terkait spiritual parenting, saya juga pernah sih dapat pengalaman itu dari saya TK masuk SD itu kan yang kita tahu kalau misalnya di Indonesia tuh ada yang namanya kayak TPQ gitu kan, Taman Pembelajaran Al-Qur'an gitu. Nah, dari kecil gitu dari TK itu saya sudah diajarkan sama orang tua saya untuk mengikuti yang namanya kegiatan seperti itu atau yang namanya ngaji gitu loh dari kecil. Pertamanya mungkin emang yang namanya anak kecil pasti sulit gitu ya untuk berbaur, untuk mengikuti yang namanya baca Iqra gitu atau hafal-hafalan surat gitu. Namun dengan seiring berjalannya waktu gitu, saya merasa gitu spiritual parenting yang telah diterapkan oleh orang tua saya punya dampak juga gitu bagi kehidupan saya. Jadi saya lebih saya juga sudah memahami tentang baca Quran gitu kan. Dengan saya ditempatkan di TPQ itu saya bisa baca Quran, baca Iqra gitu. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut menurut saya juga punya dampak yang positif gitu ya untuk diri saya sendiri gitu. Baik, kita tadi udah bincang-bincang gitu ya terkait spiritual parenting dari pengalaman kita masing-masing gitu. Sayang sekali dengan waktu yang sangat terbatas gitu, mungkin kita hanya bisa sharing sectionnya sampai sini aja gitu terkait tentang spiritual parenting. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan gitu. Kita bisa berbincang-bincang di lain waktu gitu loh terkait dunia parenting. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.